Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Yang kedua, kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita dapat memelihara kesatuan. Setelah hidup kita melimpah di dalam Kristus, maka firman Tuhan ini mengajarkan agar kita memelihara kesatuan roh di dalam kehidupan yang melimpah dalam Kristus. Jadi bukan untuk ditahan. Kalau kita menerima kasih karunia, jangan ditahan, saudara. Kalau kasih karunia itu kita tahan untuk diri kita sendiri, menjadi milik kita sendiri, akibatnya seperti laut mati. Kalau saudara lihat peta Israel itu, ya, saya belum pernah ke sana, tapi sering lihat di Google ya. Karena berdoa lihat begitu. Jadi agak ingat itu ya. Petanya itu. Di bagian utara itu ada namanya Danau Galilea. Tempat di mana Simon dan Yohanes menjadi nelayan. Menjala ikan di sana. Petrus. Ya. Ada aliran air dari utara ke selatan. Disebut dengan Sungai Yordan. Aliran air Sungai Yordan itu turunnya, berkumpulnya di sebuah danau yang sangat besar, lebih besar dari Danau Galilea itu, disebut dengan Laut Mati. Semua air yang masuk ke Laut Mati dari Sungai Yordan itu tidak mengalir lagi ke tempat lain, tidak mengalir ke laut. Maka disebutlah namanya Laut Mati. Karena apa? Tidak ada satu ekor ikan pun yang hidup di sana. Yang hidup apa, saudara? Hanya plankton-plankton. Ada uranium di dalam danau itu. Tidak ada satu ekor ikan pun yang hidup. Banyak orang yang ingin mencoba ke sana, berenang, mandi di danau itu, di Laut Mati, bisa. Tapi terapung. Tidak tenggelam, saudara. Mengapa? Karena kadar garam di danau itu, di Laut Mati itu, lebih besar daripada daerah dan laut yang lain. Karena dia tampung terus, terima terus, tidak mengalir, saudara. Yang terjadi apa? Kematian, tidak ada kehidupan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya. Kita harus melatih diri kita di dalam kesatuan roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita terus hidup untuk mengalirkan kasih karunia itu. Jangan berhenti, jangan dihambat, saudara. Dan itu dapat dilatih. Mulai kita masa remaja, pemuda, ya, sesudah menikah, masuki rumah tangga, kita harus latih itu terus. Kalau tidak, saudara, cepat atau lambat, kita akan mati rohani. Karena kasih karunia itu kita batasi, kita hambat. Kita tidak salurkan, kita tidak bagikan. Nah, bagaimana saudara kita dapat memeliharanya? Diajarkan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diminta supaya kita selalu rendah hati. Dikatakan di sini dalam ayatnya yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya. Selalu rendah hati. Rendah hati ini menunjukkan kepada sifat karakter Kristen. Karena ukurannya adalah Kristus, maka kerendahan hati saudara dan saya diukur oleh ukuran Kristus. Artinya, saudara, kalau saudara dan saya belum bisa seperti Kristus rendah hati, jangan sok rendah hati. Jangan menganggap saya sudah rendah hati. Karena ada yang digunakan jadi joke itu ya, jadi lelucon ya. Antara rendah hatinya orang Jawa dengan rendah hatinya orang Batak. Jadi ada kejadian ketemu di jalan orang Batak dan orang Jawa di Metro Mini. Yang orang Jawa kakinya diinjak sama orang sebelahnya. Orang Jawanya bilang begini, Mas, kaki sampean itu di atas kaki saya, Mas. Waktu itu tiba-tiba lewat kenek. Waktu keneknya lewat, dia injak yang orang Batak.
kakinya terinjak ya, nggak disengaja. Saudara tahu apa yang dikatakan orang Batak itu? Dia bilang, matamu itu di mana? Kutonjok kau nanti. Itu rendah hatinya orang Batak, saudara. Jauh beda dengan orang Jawa. Ya. Sudah diinjak dia masih menasihati lagi. Tapi itu tidak bisa disebandingkan, tidak bisa dibuat sebagai gambaran yang menunjukkan kerendahan hati bahwa orang Jawa itu lebih rendah hati dari orang Batak. Ukuran rendah hati kita adalah Yesus Kristus. Titik. Kalau saudara dan saya dapat menjadi serupa seperti Kristus, maka kita adalah orang-orang yang rendah hati. Tapi kalau kita belum menjadi serupa dengan Kristus dalam kerendahan hatian, jangan katakan kita rendah hati, saudara. Itu sebabnya dikatakan di sini, hendaklah kamu rendah hati. Ya. Yang kedua, dikatakan kita harus lemah lembut. Ya. Lemah lembut. Ya. Ini jauh lagi kalau bandingannya suku Batak sama suku Jawa tadi, saudara. Kalau orangnya saya tidak tahu, saudara. Tapi kalau di Sumatera itu ada suku yang bisa dibuat, seringkali dia jadikan joke itu antara Batak Toba sama Batak Karo. Ya. Kalau Batak Karo itu kan intonasi suara bicaranya juga mirip Jawa ya. Kalau orang Batak, dari Toba itu wah meledak-ledak ya. Seperti saya meledak-ledak begitu. Saudara, bagaimana kita dapat lemah lembut, saudara? Kita dapat menjadi lemah lembut dalam memelihara kesatuan roh kita dengan cara tetap dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini digambarkan, saudara, seperti binatang liar yang dilatih terus-menerus. Belakangan ini kita lihat, saudara, di media massa itu ada binatang-binatang liar yang dijadikan peliharaan ya, oleh selebriti ya. Dilatih terus, saudara. Anjing yang dari hutan dibawa ke rumah, dilatih terus ya. Anjingnya jadi penolong. Ya meskipun saat-saat tertentu bisa jadi anjing liar itu ya tetap liarnya keluar ya. Makanya kalau kita lihat beberapa peristiwa ada anjing apa itu yang minta maaf yang wajahnya jelek itu dikasih main dengan anak bayi lalu anaknya itu anak balita lalu anaknya dicabik-cabik gitu. Apa bulldog ya apa? Herder atau apa saya lupa pernah baca di media online. Anaknya dicakar anjing itu ya. Karena memang dia jenisnya liar. Tapi yang mau dimasukkan di sini, saudara, lemah lembut itu harus dilatih. Dilatih. Dan latihannya terus-menerus. Seperti seekor binatang liar yang dikendalikan terus. Supaya dia mengikuti jalan yang dituju, yang diinginkan oleh Tuhan. Demikian saudara dan saya juga harus melatih diri menjadi lemah lembut. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga dikatakan di sini dalam ayat yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Kita harus menjadi sabar. Sabar yang dimaksudkan di sini adalah sabar karena kita sudah dipilih oleh Allah dan mengalami kelemah lembutan yang harus menghasilkan buah Roh Kudus. Dalam buah Roh Kudus itu, kesabaran itu adalah salah satu dari 9 buah itu. Tetapi yang menarik, saudara, di situ bukan hanya sabarnya, tapi ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia, panjang sabar. Kalau sabar saja ada batasnya, tapi kalau panjang sabar tidak ada batasnya. Orang yang sudah dipulihkan oleh Kristus, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, panjang sabarnya tidak berbatas. Saya senang dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, dipakai kata long suffering.
Panjang sabar. Ada batasnya? No way. Tidak ada batasnya. Karena kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa punya alasan kalau orang membuat kita membenci kita atau mengusik-usik masa lalu kita, lalu kita dendam dengan dia. Tidak, saudara. Karena kita milik Kristus. Mau dia apakan kita, terserah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya tetap dipimpin Roh Kudus, saya mau hidup dengan panjang sabar. Ya. Panjang sabar, jangan hanya sabar saja, saudara. Ya. Yang keempat, di situ dikatakan kita harus menunjukkan kasih dalam saling membantu. Ya. Tunjukkanlah kasih dalam saling membantu satu dengan yang lain. Ya. Ayat yang kedua, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dalam jemaat kita dapat membangun satu dengan yang lain dan hidup dipimpin oleh Roh dengan menunjukkan aksi ini. Ini adalah tindakan. Maka kita harus tunjukkan kasih kita. Bukan untuk pamer, saudara. Oh, saya sudah buat baik. Bukan. Tujuannya adalah untuk menjadi kesaksian supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya. Maka mari kita masing-masing dan keluarga demi keluarga, kita berlomba-lomba untuk menunjukkan apa yang sudah kita buat untuk teman kita, saudara kita di dalam kehidupan kita berjemaat. Kalau saya tidak dapat memberi dengan uang sendiri, kita masih dapat lakukan dengan cara yang lain. Mendoakannya, selain mendoakannya, kita dapat menyampaikan kabar berita yang kita alami, berita duka kepada teman kita, saudara kita, supaya juga didoakan. Itu cara kita mengasihi. Kalau tidak, saudara, kalau kita belum dipulihkan Tuhan dalam kondisi begitu, waduh, kita kan bisa komplain dengan Tuhan. Tapi karena ada kebaikan, menunjukkan saling membantu satu dengan yang lain di antara kita, maka kehidupan kita dapat saling menguatkan. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kita berbagi berkat bukan karena banyak yang kita miliki, tetapi karena ketulusan hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga pemberian yang kita berikan, apakah besar atau kecil jumlahnya, itu bukan suatu paksaan, tapi kita melakukannya dengan dorongan hati yang tulus dari Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka kita harus bertindak, jangan ditahan, saudara. Harus keluar dengan ketulusan hati kita. Yang kedua, yang terakhir, kita ingat firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Lebih diberkati yang memberi daripada kita mau diberkati, maka bertindaklah, saudara. Bertindak, melakukan kebenaran firman Tuhan, tunjukkan. Saling mengasihi itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan berjemaat kita. Saudara dikasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita, saudara. Makin hari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam berjemaat, kita memiliki spirit yang sama, roh yang sama untuk membangun pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan berjemaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.